bombastic side eye, criminal offensive side eye. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan klasifikasi anatomi fisiologi pada tubuh manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dan organisme lain, termasuk tumbuhan dan hewan. Anatomi mempelajari bagian-bagian tubuh, posisi mereka, dan hubungan satu sama lain. Anatomi manusia mencakup sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang menyusun tubuh. Anatomi berasal dari kata Yunani ana yang berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Sedangkan fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana organisme hidup berfungsi, termasuk bagaimana sistem organ, sel, dan jaringan bekerja bersama untuk menjalankan fungsi tubuh. Fisiologi juga mempelajari tentang berlangsungnya sistem kehidupan. Fisiologi mempelajari fungsi-fungsi dari alat tubuh makhluk hidup agar tetap dapat mempertahankan kehidupannya. Fisiologi berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu fisi artinya alam atau cara kerja, sedangkan logos atau logis artinya ilmu pengetahuan. Adapun definisi dari anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep. Semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terdiri dari beberapa. Yang pertama sel, yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Yang kedua, jaringan, yaitu kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga, organ, yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sistem, yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Berdasarkan aspek yang dipelajari, anatomi terbagi atas dua, yaitu yang pertama, anatomi mikroskopik. Apa sih yang dimaksud dengan anatomi mikroskopik itu? Anatomi mikroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk pemeriksaan mikroskopik adalah pemeriksaan sitologi dan histologi. Sitologi mempelajari suatu sel secara individual, sedangkan histologi mempelajari suatu jaringan. Adapun yang kedua yaitu anatomi makroskopik. Apa sih yang dimaksud dengan anatomi makroskopik itu? Anatomi makroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, antara lain yaitu anatomi permukaan atau ciri-ciri dari permukaannya, anatomi regional atau fokus pada area tertentu, anatomi sistemik atau mempelajari organ secara sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler. Selanjutnya yaitu istilah dan posisi anatomi. Posisi anatomi yaitu tubuh dalam posisi tegak, menghadap ke depan, kepala tegak lurus, dengan lengan di sisi dan kedua tangan berada di samping, dengan ibu jari berada di samping atau luar.
Adapun salah satu contoh dari istilah dan posisi anatomi seperti gambar yang tertera di samping. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, maka juga ditetapkan garis-garis dan bidang-bidang khayal atau imajiner sebagai berikut. Yang pertama, garis tengah atau sagital merupakan garis imajiner yang melintas secara vertikal menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah di antara kaki yang membagi sisi menjadi dua, kanan dan kiri. Yang kedua, pembelahan horizontal membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior. Yang ketiga, pembelahan sagital membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, sejajar dengan garis tengah. Yang keempat, pembelahan koronal membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior. Agar dapat mengetahui bagian-bagian tersebut, kita dapat melihat gambar yang tertera di samping. Selanjutnya yaitu istilah letak atau sikap anatomi. Yang pertama, superior atas, yang kedua kranialis lebih dekat pada kepala bagian kepala, contoh mulut terletak superior terhadap dagu. Ketiga, inferior bawah, yang keempat kaudalis lebih dekat pada kaki atau ekor bagian ekor. Contoh pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang kelima, anterior depan lebih dekat ke depan. Contoh lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang keenam, posterior belakang lebih dekat ke belakang. Contoh jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Ketujuh, superficial dangkal atau mendekati lebih dekat ke atau di. Contoh otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang kedelapan, profunda dalam lebih jauh dari permukaan. Contoh tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Selanjutnya yang kesembilan, medialis tengah lebih dekat ke bidang median atau garis tengah. Contoh jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang kesepuluh, lateralis luar menjauhi atau lebih jauh dari bidang median atau garis tengah. Contoh telinga terletak lateral terhadap mata. Yang kesebelas, proximalis atas lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal anggota mendekati badan. Contoh siku terletak proximalis terhadap telapak tangan. Yang ke-12, distalis bawah lebih jauh dari batang tubuh atau ujung anggota. Contoh pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Yang ke-13, internal bagian dalam atau eksternal bagian luar. Yang ke-14, dextra bagian kanan atau sinistra bagian kiri. Yang ke-15, lateral bagian samping atau sentral bagian pusat. Yang ke-16, ascendens bagian yang naik atau descendens bagian yang turun. Selanjutnya yang ke-17, ventral bagian depan ruas tulang belakang, ventralis anterior lebih ke depan, venter perut, anticus depan. Yang ke-18, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, dorsalis posterior lebih ke belakang, dorsum punggung, posticus ke belakang. Yang ke-19, visceral selaput bagian dalam atau parietal selaput bagian luar. Yang ke-20, transversal melintang. Yang ke-21, longitudinalis membujur atau ke arah ukuran panjang. Yang ke-22, perifer bagian yang pinggir atau tepi. Yang ke-23, sagittalis tegak lurus pada bidang frontalis. Yang ke-24, preaxial menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan. Yang ke-25, postaksial menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan. Yang ke-26, polaris ke arah telapak tangan. Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih jelas istilah letak atau sikap anatomi, kita dapat melihat dari beberapa gambar yang telah tertera. Selanjutnya yaitu bidang anatomi.
Bidang anatomi adalah bidang hipotetis yang digunakan untuk memotong tubuh, menggambarkan lokasi struktur atau arah gerakan. Dalam anatomi manusia, non-manusia, 3 bidang utama digunakan. Yang pertama, bidang sagital, membagi tubuh menjadi kiri dan kanan sejajar dengan sutura sagital. Selanjutnya yang kedua yaitu bidang koronal, membagi tubuh menjadi bidang dorsal dan ventral, belakang dan depan atau posterior dan anterior, tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Yang ketiga, bidang transversal, membagi tubuh menjadi bagian kranial dan kaudal, kepala dan ekor terletak melintang melalui tubuh bidang XY. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah gerakan anatomi. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan anatomi itu? Istilah gerakan anatomi adalah kata-kata yang digunakan dalam kedokteran dan biologi untuk menggambarkan gerakan tubuh manusia. Berikut beberapa istilah gerakan anatomi. Yang pertama, fleksi, gerakan menekuk atau membengkokkan seperti menekuk lutut. Yang kedua, ekstensi, gerakan meluruskan. Yang ketiga, aduksi, gerakan mendekati tubuh seperti memutar bahu. Yang keempat, abduksi, gerakan menjauhi tubuh seperti perpanjangan dan pelebaran sendi bahu dan pergelangan kaki. Selanjutnya yang kelima yaitu elevasi, gerakan mengangkat. Yang keenam, depresi, gerakan menurunkan. Yang ketujuh, inversi, gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Yang kedelapan, supinasi, gerakan menengadakan tangan. Yang kesembilan, dorsifleksi, gerakan yang termasuk dalam bidang sagital. Yang kesepuluh atau yang terakhir adalah plantar fleksi, gerakan yang mengurangi sudut antara tapak kaki dan belakang kaki, seperti saat berdiri di ujung kaki atau menekan pedal kereta. Oke teman-teman, adapun gambar yang di samping merupakan salah satu contoh istilah gerakan anatomi. Selanjutnya yaitu regio tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan regio tubuh? Regio adalah daerah datar yang mempunyai kurang atau lebihnya batas tertentu. Regio pada tubuh manusia terbagi menjadi 7 yaitu yang pertama regio capitis kepala, yang kedua regio coli leher, yang ketiga regio thorax dada, yang keempat regio abdominal perut, yang kelima regio pelvis, yang keenam regio ekstremitas superior, anggota gerak atas atau tangan, yang ketujuh atau yang terakhir regio ekstremitas inferior, anggota gerak bawah atau kaki. Oke teman-teman, adapun gambar yang di samping merupakan contoh-contoh dari pembagian regio tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan baik dari kata maupun tulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.